Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa li masyayikhina wa muallimina wa li ulama'ina wa li abaina wa ummahatina wa li muallif hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, orang-orang tua saya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan, keislaman, kesehatan, kesempatan, peluangan waktu sehingga kita dapat berhadir di majelis yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam mari selalu kita sanjungkan tertuju untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya kita terus bisa sambung rasa, sambung hati, hadirkan terus ya nama Nabi, hadirkan terus sejarah Nabi, hadirkan terus pribadi yang agung tersebut. Maka nanti ya insya Allah akan ada suatu kerinduan yang sangat hebat. Ya, kita sangat berharap ya Kak pun ya, harapannya berjumpa dengan beliau walau dalam mimpi. Tapi karena memang itu khususnya sekali ya jadilah baguslah ya sering mengenang beliau, terngiang-ngiang ya tambah sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita semua diakui oleh beliau sebagai umatnya dan kiranya beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Hikmah demi hikmah telah kita lalui sampai pengajaran yang ke-45, mungkin bisa disampaikan ke-46 nanti di pendek-pendek ya, kalau ceritanya pendek. Kadang yang pendek ini ceritanya bisa panjang. Jadi kalau nanti ilmu retorika itu ada yang pemaparan panjang kemana-mana simpulan. Nah, pendek ujungnya. Ada yang mukadimah baru syarah sampai hasyiah pun, sampai bisa tak balik lagi cerita. Ya lupa. Ini dia. Nah, iya. Jadi ada berapa poin? Atau yang terbahas cuma sekian. Ya, walau beliau ustaz top sekalipun dan itu ya kadang sering terjadi. Nah, bukan disengaja supaya diundang lagi, bukan. Tapi itulah tadi. Kenapa? Pas kena lagi pula. Ya mesti tuntas. Biarlah 1-2 poin yang mungkin 3-4-nya diingatkan oleh jemaah, ya dilanjutkan akan datang. Mungkin kalau kita di sini enak udah. Ya udah ada kurikulumnya. Nah, itu. Tapi cerita bisa saja menjadi panjang. Kayak apa itu? Truk BBM. Awas, truk panjang dan lebar katanya. Itu. Ya, jadi bisa kaji itu seperti itu. Ya. Apa? Pendek tapi bisa pemaparannya, syarahnya Masya Allah. Pengajaran yang ke-45. Berkata ulama radhiyallahu anhum, hei anak Adam. Insya Allah di sini anak Adam semua. Ya, sepakat? Sepakat.
Kalau tak anak Adam, anak jin dia. Jawab lah itu. Tadi dia anak jin mau ya. Kalau dengar-dengar cerita di Jawa-Jawa, kiai-kiai sana itu maklum lumrah ya, jin itu ikut ngaji sama kiai. Ada kejadian-kejadian yang seperti itu. Bahkan ya Habib Lutfi pernah beliau ceritakan jin itu dah kepada beliau dengan rupa yang macam-macam. Ya, beliau tahulah kita bagaimana ya amalan-amalan beliau Sayyidut Thariqah bahkan dunia ya. Nah, jadi ya insya Allah nggak ngarang. Sekarang aja nih banyak digugat ya macam-macam ya salah ya, bikin konten tuh sampai triliunan beredar. Mungkin ya hasilnya ya bagi sana bagi sini, jadi bantah sini ya itu takutnya UUD ujung-ujungnya tweet ya, alhamdulillah. Nah, jadi apa? Lazimkan olehmu akan dirimu diam. Kemana Pak? Kemana Kak? Nih, kenapa lah kakak itu kalau di tegur kok nggak mau jawab lagi? Lazimkan oleh dirimu diam. Jadi apa-apa mulai malam hari ini, emak-emak, ibu-ibu mulai malam hari ini, kalau ditegur tangga bersapa-sapa, sampai sini aja bisa, ya kan? Gak usah sholat lagi, celaka. Belum musalin, no. Ada orang yang sholat, nggak sholat, sampai situ, ya, salah. Maka nanti kajiannya sampai itu ya wakaf sembarangan jadinya haram gitu ya. Termasuk itu kalau sampai situ kok ya nggak disambung lagi. Disimpulkan pula terima kasih. Nah, jadi lazimkan diam kapan di mana ya, keterangannya apa supaya dinamai akan dikau orang yang berakal. Ya, enggak minta orang menamai kita, menyebut kita, usah. Allah yang mengangkat kita menjadi orang yang berakal. Afala ta'qilun, afala tubsirun, ya, afala tatafakkarun. Kenapa? Ini ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu patah kata pun, minqul, satu lafaz pun, satu ucapan pun, kecuali ladaihi, di sisinya, di sisi kita masing-masing, siapapun kita ada raqib, ada atid, kiraman katibin, ya, lamuna ma taf'alun. Ada kiraman, ada katibin, mereka tahu ya, mengawasi, mencatat apa yang kita berbuat. Jadi satu lafaz pun ada raqib atid. Jadi sia-sia, apalagi dosa, masya Allah. Banyak penyesalan nanti di hari kiamat. Na'udzubillah. Sekarang ini banyak orang bercakap suka hati. Ya janjinya macam-macam. Ada kartu ini, kartu ini. Janji ini, janji itu. Bukti mana? Ya udah. Di dunia aja nggak terbukti, apalagi nanti akhirat. Bagaimana itu tagihannya? Maka sebentar lagi akan banyak orang yang berjanji. Dan memang mesti bercakap. Mau bacalet atau caleg dia yang disuruh bercakap, judulnya Pak, cakap kan Bapak. Udah kalian aja bisa bercakap, tentu nggak bijak, nggak layak. Dialah yang harus bercakap, macam-macam lah, ya, spanduk apa segala macam. Pilih saya, saya ada di mana-mana untuk Anda semua, ya kan? Ya nanti macam-macam kata-kata yang menarik. Pernah saya baca itu spanduk nyebrang dari
kanan ke kiri, dari seberang ke seberang. Ya, rame ing gawe, sepi ing pamrih. Apa ini bisa nih nerjemahkan? Ini nggak bisa. Sautik. Saat titik. Ya, rame ing gawe, rame. Banyak. Ing gawe. Ing itu kalau ya makna Jawa itu ing. Apa itu? Maf'ul, akan. Buat yang ya buat kerja. Banyak kerja. Sepi ing pamrih. Sepikan dari pamrih, dari pujian segala macam. Kan bagus itu ya. Bagus. Silakan bekerja berbuat. Jangan harapan pujian. Ya seperti itu punya. Nah, jadi apa? Kita diam itu, kalau betul diam kita, supaya apa? Kita termasuklah orang yang berakal. Pikir, jangan sembarang cakap. Ada isap. Makin banyak cakap, makin berat isap. Yang banyak cakap, ya depan bapak ini. Ya depan ibu ini. Banyak cakap. Ya, nah mudah-mudahan cakapku berguna, amin. Mudah-mudahan cakap saya bermanfaat. Mudah-mudahan cakap saya bisa mengajak orang melalui saya dapat hidayah dari Allah Subhanahu. Jadi kalau dikaji kayak tadi pagi kami ngaji bapak, kawan, ya berat orang yang hanya bisa bercakap tak bisa berbuah. Ngeri, Bukhari Muslim ini. Ya, bisa neraka sampai terburai isi perutnya, menjerit, melolong keliling, berputar-putar dia, sampai teman-temannya loh, Pak Ustaz, mualim, tapi bukan mualim yang dari Tembung. Ya mudah-mudahan nggak mualim-mualim yang isi di majelis ini, bukan Ustaz sini. Ya entah mana lah itu yang dimaksud Nabi. Ya bila kita berlindung semua lah. Ya karena biasanya yang banyak cakap, banyak nganjurkan Ustaz, muadzin, mubelir, dengar dulu. Ya yang lain di neraka aja bisa nonton dia. Pak Anu, ya kan dulu ente antum yang nyuruh-nyuruh kami buat ini buat itu. Betul. Iya aku cuma ngomong omong doang, tapi tak ku jalankan, ku jalani, tak ku kerjakan. Dan ku larang begini-begini, malah aku buat, melakukan. Nah itu, itulah. Pikir kan jadi ustaz enak, ya. Assalamualaikum, cium tangan, cium apa segala macam kan. Ustaz, aduh mak ya Allah, mikir sana, udahlah pensiun aja lah. Pak Isa pensiun ini. Iya betul saya bilang. Seandainya lah bisa orang tak memanggil ustaz lagi, nggak usah panggil muallim apa segala macam. Nah aku nak beladang lah saja. Orang berisiko ladangnya, ya. Tak canggung aku pegang parang, pegang cangkol tak canggung. Ya, majak pohon kelapa masih bisa. Apalagi pohon kelapa sawit, pakai tangga. Nah apa? Ya, mikir-mikir itu tadi takut. Nah, maka yuk kita doakanlah Ustadz tuh jangan dia sewotin lah, ya. Nah, jangan diirin, jangan didoakan macam-macam. Ya tidak. Coba doakan lurus, ya. Nah, didatangi caleg ya lurus, nggak didatangi ya lurus juga, kan gitu ya. Didatangi calon ini ya lurus, nggak didatangi ya lurus juga. Nah itu maunya, ya insya Allah demikian, amin. Nah, jadi berakal tuh banyak diam pada tempatnya. Jangan kayak tadi, Pak, mau kemana? Bukan seperti itu. Mau kemana? Bukan seperti itu. Mau ke sana, ke Kodi. Kodi apa Kodai sini? Kodai. Bilang Kedi sana, Kedi. Ada kedai deh. Kodai. Nah, karena orang yang berakal itu ia berkata-kata ia melainkan karena suatu hajat yang tak dapat dia. Orang berakal itu ngomong kalau memang perlu, kalau tidak usah.
Sombong kali Pak Isa itu. Setelah ngaji malam Senin ini, tak ada lagi cakapnya. Nah, kayak ayam kedinginan dan nyetutut kan bilang. Kalau nggak ditanya, tak jawab. Iya sebenarnya seperti itu. Kalau tak ditanya, apa yang jawab? Apa yang ngomong? Nah, sebenarnya gitu. Cuman janganlah drastis sekali. Nanti salah sangka orang. Kan gitu ya. Yang biasa, cuman mungkin apa? Tadrij. Ya, step by step. Kurangi sampai orang paham. Oh, masuk kaji. Misalnya seperti itu ya. Jadi bukan tak boleh bercakap. Kalau bercakap itu selama tidak menyangkut aib orang, ya dalam hukum mubah, ya itu nanti mubah itu apa? Bisa jatuhnya ke wajib. Tidur, kenapa tidur banyak tidur? Daripada aku nyeritain orang tidur lebih banyak. Nah, ayo. Kalau niatnya demikian, bagus kan? Tapi janganlah di pengajian tuti. Ah, tuti. Tukang tidur. Ah, iya. Itu tutu nanti. Nah, jadi ngantuk-ngantuk itu wajar itu. Ya, saya aja kalau saya ngaji itu saya begini aja badan saya. Berhenti. Jadi apa cara? Ya, goyang aja. Jadi apa? Selama masih bergoyang berarti masih hidup. Ya, masih bisa dipertahankannya. Ya, jadi maklum lah, saya itu maklum orang kalau sama-sama jadi jemaah. Nah, cuman janganlah tuti tadi, ya. Memang kalau ngaji ini setannya berat, ya. Iya, orang dilus-lusnya, ya kan? Kuping dilus, tenggok dilus, mata lagi. Iya. Katanya nak dicagak pakai pentol korek api itu. Cagaklah situ. Cagak api son. Baru. Nah, insya Allah. Cemana dia? Nak menjamkan mata ya, mata ya sebut body. Orang berakal itu ngomong kalau ada hajat. Kalau nggak usah. Tapi kebiasaan tadi. Nah, pantang tak bercakap. Kalau dia tuh pantang tak bercakap. Kan? Begitu kan? Ada dibilang seperti itu. Alhamdulillah. Jadi yang perlu saja. Atau karena suatu perkataan yang memberi nasihat. Jangan pula memang waktunya memberi nasihat, tak kita nasihati. Salah. Tahulah kawan itu. Mungkin kita tengok kita kawan itu apa tadi? Nah, cekak sarungnya, tak pakai kaos kaki. Pas sujud, nampak telapak kakinya. Nah, biarlah. Dialah. Aku jangan salah kita. Semalam baru kejadian. Karena masjid biasa, saya tengok udah takbir pasti ketinggalan nih. Masbuk satu rakaat. Boleh dekat rumah kan? Ya. Jadi masbuk juga, tapi nggak sampai ruku. Jadi ini kejadian banyak dan perlu diingat-ingatkan ya. Dia imam ruku, dia takbir, apa yang dibaca? Seharusnya ruku saja, kan gitu. Jadi apa? Waktu imam sudah sami Allah udah berdiri pun dia ruku, gawat kena PR aku nih. Bahkan gini, saya itu kalau ada orang telah begitu pas ruku, saya pejam mata supaya nggak nampak kapan itu tadi. Berulang kali ya Allah. Iya. Pejam mata, Allah selalu lantak situ. Jadi pejam mata. Nah semalam pejam mata, gitu bangkit udah terbuka kan mata. Iya, itu. Udah, karena ini orang nggak akrab kita kenal mungkin dia. Saya bilang, bang, jangan cakap, tambah satu.
bercakap. Kenapa boleh katanya? Aku makal. Batal aja jadinya saya bilang. Aturan tambah satu. Nah, tadi rukuknya apa? Kami udah bangkit, abang baru rukuk. Ya kan? Ah, jadi pulangnya dia bilang, malu dia di dalam, keluar aja keluar di samping. Abang pulang sekalian deh. Ya. Jadi bukan kodok, pulang. Ya. Iya, orang memang belum ada. Iya. Jadi ngulang itu apa ya? Batal. Ya. Ah. Jadi ngulangi ya memang belum ada. Bahasa kita ngulang ya. Bahasa kita ngulang. Bukan iadah. Iadah yang apa? Istilah iadah itu orang yang sudah sholat, ditengoknya orang lain berjemaah ikut dia. Sekali lagi. Ya. Sunat itu hukumnya. Walaupun niatnya tetap wajib. Kalau sholat wajib kan, hukum ngulangnya iadah. Ya. Jadi, nah ini ada kesalahpahaman. Wallahu a'lam, ada laporan namanya dunia per-YouTuber ya. Jadi dia ada kasus misalnya seperti itu. Usolli fardhu zuhur misalnya. Iadatan. Mana ada iadah? Begitu. Orang memang sholatnya batal kok. Atau enggak ada misalnya. Bolong memang. Atau enggak sah wudhunya ada. Set atau apa? Mana iadah? Ya adaan lah. Masih dalam waktu. Mulanya adatan. Nah, kadang kan, Ustaz Anu yang ini. Coba dicek lagi. YouTube-nya. Iya kan? Kalaupun begitu, silap Ustaz. Ustaz juga manusia. Jangan dibully. Namanya silap. Kayak awak tak pernah silap lah saja. Yang dia. Yang enggak silap itu kan Israel nyebut Malik. Abahnya orang. Sempatlah silap. Nah, gawat lah Pak Isa. Udah seminggu lupa kok keluar lagi. Ini jadi-jadian aja. Silap hari itu malaikat ya. Gawat ya. Siaran pers. Jadi nasihat kita nasihati. Dan itu biarkan. Gitu ya. Sering ada yang memang saya bilang, nah ini ya, tambah seterkat. Ya kasusnya kayak tadi. Ada yang memang masbuk dipertahankannya Fatihah. Ya, udah lewat imamnya udah memang baca surah, imamnya rukuk, dia nggak mau rukuk. Fatihahnya dibaca dipaksa terus. Imam naik sami Allah, dia baru turun dan jumpa tengah jalan. Nggak bisa. Kenapa? Kata Nabi, faman adraka ruku' atau waman adraka ruku' faqad adraka raka'ah. Siapa yang bisa rukuk bersama-sama imam, baru dia namanya dapat satu rakaat. Nah ini jumpa di tengah jalan. Iya. Iya, selisih. Mana? Kadang bila malamnya. Maka gitu, jurus saya gitu. Gudu. Ini gawat nih kalau bukakan mataku rukuk ini. Pejam saya. Nah, soal diantah cuman udahlah. Ya. Nah, kadang agak 2-3 orang. Kan nampak juga nih ekor mata kita kan. Udah pejam. Nah, supaya apa? Gak banyak tanggung jawab. Kalau tanya Allah, kau kan harus tahu. Enggak ya Allah, aku merem kok. Ya, aku pejam. Ya, atau malaikat nyoal. Ya, tengok aja CCTV-nya, buka kan. Nah, kan? Nah, itu. Habis banyak kali kadang. Aduh, gawat lah. Gawat ya. Seperti itu gawat. Lu ngaji tak mau. Dan tiada ia pikir melainkan pada akibat dunia dan akhirat. Apa efeknya dunia? Apa efeknya akhirat? Pikir. Nah itu. Makanya apa? Ya pikir. Kalau kawan-kawan kita di sana pikir umat. Bagus. Ya. Ya ini pikir umat juga kita. Nah, jadi apa? Sudahlah masing-masing. Kalau memang tak mau didamaikan, ya kita juga melaksanakan dakwah ala kita,
Ya mereka, ya ala mereka. Kalau memang tahu berdamai, ya kan? Ya udah, masing-masing. Cuman itu tadi kalau saling ditunjukkan kebenaran mereka, mungkin bisa saja kita yang silap, mungkin bisa saja mereka yang silap. Ya, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ada yang lain fala takun minal mumtarin. Yang kebenaran itu dari Tuhanmu. Jangan kita ragu untuk menerimanya. Ya, ini udah ya. Walau dari siapapun. Ya. Ilul haq walau kana murran. Ya, ucapkan, katakan yang benar walaupun pahit. Ya, sulit. Aduh mak siapa? Aduh mak guruku ini pula. Ustaz, kenapa? Ustaz, alhamdulillah tak berzakat. Silap, bahkan mungkin salah. Walau guru kita ingatkan. Pahit, iya. Nanti jadi fatwa. Itu satu saja begini sholatnya. Apa ada silap, bahkan mungkin salah. Salah lagi. Bukan guru dengan murid tuh kayak apa? Segalia. Tapi benar tetap benar. Kaji tetap kaji. Bengkok tetap bengkok. Lurus tetap lurus. Luruskanlah yang bengkok itu. Walau itu guru kita. Tapi sebaliknya, ya, iqbalu atau iqbalul haqq walau kana murad. Terima kebenaran itu walau itu juga pahit kita nerimanya. Mualim dinasihati, ustadz dinasihati. Mak ini baru anak kemarin sore ngaji di mana dia? Ya, padahal tak masalah. Ya, Nabi saja gara-gara Abdullah ibn Abi Maktum ditegur sama Allah. Abasa wa tawalla, anja ahli amal. Dia abasa itu cemberut, bermasa muka. Wa tawalla berpaling. Ketika datang kepadanya orang yang buta. Ya, akhirnya apa? Ditegur oleh Allah. Itu yang banyak-banyak itu belum ada kepastian berimannya. Walau proyek besar, ini sebiji seorang buta lagi, tapi jelas keimanannya, yakinnya jelas. Jangan pilih yang banyak, nggak jelas. Pilih yang satu yang jelas. Apa kata Nabi? Terima kasih kepada orang yang menyebabkan aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi, apa pun Nabi pun tidak. Apa pula nggak nerima nasihat? Nggak nerima kritik. Nabi. Enggak kan? Udah. Apa pula? Anggar rusak. Anggar maling. Rupanya. Anggar kiai. Enggak. Ya. Jadi kita pun ya sesopan mungkin, sehalus mungkin cara masuknya. Guru Ustaz jangan salah itu. Ngamuk setannya keluar. Ya setan Ustaz gede-gede loh. Ya kan? Setan wah. Ya, keluar dari labu Aladin. Ya, kenapa? Ustaz juga manusia. Punya nafsu. Ya, punya emosi dia. Itu ya. Jadi coba secara lembut soal nerima nanti. Kita demikian, kita dinasihati mungkin agak panas. Tapi botol juga. Ya udah. Tapi panas, nanti dingin kan. Masuk kulkas itu. Iya. Lagu itu kadang sulit. Itu ya. Walaupun namanya ada O-nya. Jadi ya dia orang berakal itu dia bercakap ngomong ya karena suatu hajat yang tak dapat ya dia mesti ya atau karena suatu perkataan yang memberi nasihat dan tak dia pikir melainkan akibat dunia dan akhirat. Hai orang yang berakal, ikatkan ya olehmu lidahmu ya tambat itu. Jadi ya sebenarnya apa? Pagarnya dua, ada gigi, ada bibir. Tapi payah kali kalau mau cakap. Iya, terus mau cakap. Kenapa bisa? Ya mikir dulu. Sudah, pikir. Pantas cakapkan. Udah, apa belum?
lakban, ya. Nah, pagarnya 2, tapi lidah nih nak keluar saja. Nah, ya, apa tak betulang tapi geger dunia bisa dibuatnya. Adalah lidah tuh. Jadi ikatkan olehmu lidahmu, melainkan karena menyebutkan perkataan yang benar. Kalau memang benar, tapi juga itu pakai cara, pakai ilmu, ya. Berkata yang benar termasuk adab kan? Tapi bisa kita tahu mana perkataannya benar tanpa mengaji, tanpa ilmu bisa. Nah, dari dulu itu jadi pemikiran saya. Apakah betul itu kalau dikritisi al-adabu fawqal ilmi? Coba kita kritisi. Betul itu? Enggak kan? Ilmu. Nggak mungkin orang beradab sempurna kalau dia tidak menuntut. Kalau misalnya dia peramah, pendiam, kalau itu kholqinya begitu, belum tentu dapat pahala karena dia nggak nuntut. Atau di mana dia mesti bercakap, dia diam saja karena bawaannya pendiam. Salah kan? Karena nggak punya ilmu. Ya, iya kata-kata bijak. Jadi kalau dikritisinya tadi, pilih mana? Ilmu atau adab? Ilmu dulu. Islam datang pun bawa ilmu, iqra, baca, ilmu, kan gitu ya? Enggak, makanlah dengan perlahan-lahan, berjalanlah enggak, baca dulu. Karena dengan membaca itu, insya Allah terbuka wawasan. Ya banyak yang kita tahu. Itu kata-kata idealnya, harapan. Apa? Udah berilmu, udah ngaji macam-macam, masa nggak diamalkan? Kurang adab. Atau sudah ngaji macam-macam, kok masih ngelanggar? Itulah al-adabu fawqal ilmi. Itu harapan. Ya, kata-kata ujaran akhirnya terjawab apa? Bahala yang menguatkan itu. Opo, mesti ilmu. Agama jangan hanya dikawal dengan khusyuk. Tapi lebih dari itu dengan ilmu. Contoh kata beliau. Ini ada perempuan misalnya masih muda. Ramah-ramah dia sama Ustaz. Kira-kira Ustaz tuh punya nafsu enggak? Hukum boleh enggak? Enggak kan? Kemayu kata Jawa. Iya kan? Kan bisa mengandung dan mengundang ini. Iya kan? Nah, jadi ada ilmu tidak membolehkan itu. Ini dia mau beradab. Kiai disalamin, nggak pakai lapis misalnya. Beradab. Ilmu menolak kan? Mungkin kalau adab kan hormat, tapi nggak pakai lapis. Ada yang ngapain? Nggak usah pakai lapis, kenapa rupanya? Nah, saling menjaga. Itu ilmu yang sebenarnya. Adab mungkin sungkan katanya. Masa salaman nggak berjabat tangan. Ilmu menolak. Maka lebih tinggi ilmu. Terkadang hanya yang dianggap itu sopan santun. Padahal menyalahi ilmu. Dan lain-lain. Ya sama tadi. Takut dia kualat negur gurunya. Iya kan? Gurunya baca Fatihah lompat. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sogan dia. Nak membetulkannya. Guruku. Nanti aku nggak dapat ridhonya, tertutup aku. Apa suruh Allah? Apa suruh Rasulullah? Rasul macet ayatnya. Sayyidina Umar sholat di belakang. Umar, kau tadi sholat sama aku? Iya. Kok diam aja, nggak mengingatkan aku. Walaupun ada sebagian pemahaman ustaz-ustaz kita, kalau imam baca ayat, macet biarin aja. Karena sunat. Hadis menunjukkan ada dalil seperti itu. Apa? Nabi mengingatkan Sayyidina Umar untuk negul. Ya. Nah, aku macet didiemin aja. Ikutnya kau Umar ikut. Jadi Sayyidina Umar. Maka apa? Ya itu jelas ada hadisnya.
Ya. Jadi mungkin daripada kadang gini orang lupa itu ketika itu dituntun ya masih mentok juga. Ya udahlah. Ya, atau apa? Sopirnya ganti haluan terus. Ganti trayek. Ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi atau illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bingung dia. Ladzina amilus solihati. Bingung dia. Kan gitu. Oh, udahlah ganti lin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya lupa insyaallah. Ya, itu. Jadi husnuzon kalau imam itu ya apa salah jalur, lupa apa Google Maps, wajar ya. Kenapa dia ngimamin sebelum ke masjid, sebelum ceramah ya bininya ngomel-ngomel Ustaz tanah sana saat sini ada kayak gitu, cuman mirip-mirip ya, tapi kayaknya bisa saja atau kebawanya egonya ditegur sama Allah, macet kau, nggak istighfar kau, macet ya. Tadi rujuk-rujuk nggak bisa, juga udah dituntut ya dapat. Kita pun makmum itu lah berilmu juga, jangan ngotot juga. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Udah imannya bisa dipaksa udah. Jadi nanti lama-lama ngamuk, aku lupa. Jawab gitu ya. Jadi itu seperti itu. Jadi imamnya lupa diingatkan apa kurang gitu, mau sujud sahwi, makmumnya nggak paham. Subhanallah, bingung nggak? Balik belakang. Oh no, kami semua. Itu terjadi di kami dulu. Kaum kami yang lama dalam barang. Oh no, ada apa? Ulang semua. Itu. Insya Allah itu malaikat pun keke itu ketawa. Ya, sangat menggelikan gitu ya. Lucu. Iya. Jadi kalau enggak yang benar usah ya ikat tuh. Ya lidah, ikat di mulut. Atau karena melarangkan daripada pekerjaan yang sia-sia. Yang sia-sia pula, apalagi bagi mati. Jadi amar ma'ruf nahi sama anak-anak. Saya sering. Bang, kalau jalan dari sebelah mana bang? Oh iya boleh. Jadi tegur. Atau sebelum ditegur, udah sadar dulu. Boleh. Langsung dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Kenapa? Sudah biasa kita ingatkan. Omong. Ya. Jadi anak-anak itu kadang ya kebun binatang keluar. Ya, kalau saya tuh sampai rumah dah ngerti dong. Bilang langsung diam. Ya. Jadi kadang-kadang dia tahu. Anak-anak yang dah 3 tahun ngerti dia. Apa? Minta saweran dia. Kalau enggak ngegas aku katanya. Saya jadi penengahnya kadang. Jadi kalau sia-sia, ngomonglah. Apa? Ada orang ngerjakan sia-sia atau bahkan membahayakan. Ngomong, tegur, ingatkan. Atau karena menyebutkan suatu perkataan hikmah. Ada hikmah, ada nilai. Katakanlah. Bukan tak boleh cerita. Tapi kalau naik sepeda satu jangan diborong jalannya. Kalau di sana banyak bidan-bidan itu, ya sambil ngayuh sepeda cerita. Ada bidan naik sepeda. Ada kalau di Medan banyak. Pagi-pagi pulang petang ada. Bidan apa? Bibik Medan. Nanti tuh kalau di kelas ngomong. Ya kadang kita ikuti kan. Kita ngomong sambil tapi jalan. Tak mau dia bisa sama kawannya. Padahal padat. Itulah kadang. Ya. Bukan tak boleh bercerita, bukan tempatnya di jalan. Hikmah itu. Tinggal tengok aja nanti balasannya apa. Open kali menjauh. Gitu ya. Itu gak apa-apa itu. Ya, penting hikmah udah masuk.
atau karena menyebutkan suatu perkataan hikmah, atau mengucap syukur akan nikmat Allah. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan, silakan. Ngomong masih banyak-banyaknya kalau untuk puji Allah. Ya, insya Allah pulsanya itu banyak, kasih Allah. Tunggu yang akan lewat berikut ini. Ya. Kira-kira ceritanya itu ditelisik dulu, pantaskah atau tidak, nyangkut aibkah atau tidak, ya nanti akan jadi viral atau tidak. Jadi kalau kira-kiranya kita tanggapin, bisa kita redakan, kita redakan. Udahlah, kan udah maklum dia itu siapa. Ya bang, tapi anu ya udah. Sekarang kalau kita lanjutkan cerita kita, ngandung dosa enggak? Minimal sia-sia enggak? Ya sialah bang, ini dosa enggak? Jangan dilanjutkan. Lebih kita soft saja, lembut saja. Jangan kita, iya, dari mana kita dapat? Besok kau cari lagi berita. Jadi wartawan. Ya, ya itu saja. Jadi kalau kira-kira bermanfaat, teruskan. Ya, tanggapin. Bila perlu ada tindakan, ya apa? Kasihan kali lah bang. Anak ibu itu nggak bisa sekolah, nggak bisa ngaji. Oke, ya, apa? Cari. Ya, galang dana bila perlu. Tapi jangan orang aja digalang, apa enggak? Nah, jadi kalau baik, lanjutkan. Wujudkan, action. Bila perlu. Kalau buruk, fitnah segala macam, salah. Ya, lebih baik. Kita diinginkan, nggak usah kita tanggapin. Tinggal kemana lebih? Ya, kalau kebaikan bisa dilaksanakan, laksanakan. Saya cepat-cepatnya. Kalau itu memang ngandung aib, keburukan, salah. Tapi kita yang ceritain, udah nggak apa-apa. Belajar, ngamalkan, kaji. Kan gitu ya. Kalau kita hanya sekedar diceritain orang, segala macam, bahasa kita difitnah ya. Cuma omongan Nabi, bukan omongan lagi. Timpukan pun. Ya, lemparan sampai berdarah-darah itu cuma ya tobat beliau. Beliau sholat pun sampai dikasih kotoran. Hebat itu cuma ada dia. Tapi beliau menganggap itu pribadi. Gitu ya. Nah, coba terus kita berpikir, ya Allah, nggak ada apa-apanya aku dibanding Rasulullah, dibanding sahabat, dibanding ulama-ulama itu penderitaannya. Masa segitu aja kita berang, kita emosi, nggak cocok udah ngaji. Anda berilmu, ya naik ke adab, jangan cepat ditanggapi. Kalaupun ditanggapi, kira-kira apa gunanya? Apa manfaatnya? Ya seberapa pikiran kita kalau untuk pikir, untuk ngamal, daripada untuk bahas orang yang sengit, ya sulit untuk menerima keberhasilan kita. Ya, jadi apa? Lost man pain itu jurusnya. Apa Pak? Apa? Tahu? Lost man pain. Ya sama itu artinya. Biarkan saja. Ya loloskan aja. Man pain cari. Wah, ya. Bisa diterima Pak ya? Jadi kalau kira-kira bermanfaat, silakan. Enggak usah. Nah, gitu aja. Lanjut. Bermula diam itu perhiasan bagi segala yang akil. Bukan balir. Bukan lanjutannya balir. Akil. Ini kan kita tasawuf. Ya, berakal. Akil untuk orang yang berakal. Dan penutup bagi segala yang bebal. Tengok angka 1 di pinggir. Perkataannya, perkataan pengarang musonib. Dan penutup bagi segala yang bebal. Ya, angka 1 itu dalam kurung pinggir. Artinya apabila bertutur orang yang jahil, ya niscaya dikenal orang akan dia jahil. Dia ada berkata-kata iya.
Ya, tiada tahu orang akan dia jahil. Jadi kalau kita ngomong, nampak bodoh kita, ngapain? Ya, diam aja. Kan orang nggak tahu bodoh kita. Tersembunyi kan jadinya kan. Orang nggak terfitnah kan. Kita nggak punya bodoh ya pula yang nanggapin. Nampaklah tambah bodoh. Ya, dibully lah sekarang. Nah itu. Jadi penutup bagi orang yang bebal apa? Tak tahu orang lain. Awak bebal. Jadi ngangguk-ngangguk aja. Oh, paham rupanya bapak itu ya. Padahal tak tahu misalnya. Itu jadi tertutup kebebalan kita. Itu faedah diantaranya diam. Ini apa? Udahlah tak paham, menanggapi pula, komentar pula, ketahuanlah bodoh. Kita nanti takutnya ya, naudzubillah. Bermula diam dirinya serta berpikir sesaat. Diam, tapi mikir dia sesaat. Nah ini sesaat tuh bisa saja secercah, sekilas, ya atau 1 jam atau lebih dari itu. Ya sesaat itu nggak bisa ditentukan berapa menit, berapa jam. Adalah pokoknya masa yang dia diam dan berpikir. Nah itu. Lalu pada menghasilkan ma'rifatullah itu, yaitu terlebih baik daripada berbuat ibadah 70 tahun yang tiada di dalamnya fikir. Hebatnya ma'rifah itu. Walau sedetik kita katakan. Tapi dengan 1 detik itu, Masya Allah, ya, hati itu apa? Naik, ya, kepada Allah, kehadirat Allah, mengenai tentang Rahman Rahimnya Allah, tentang kebesaran Allah, tentang dahsyatnya hukuman Allah. Karena ada negara yang nggak percaya sama Tuhan, bikin matahari, habis itu dibimbel sama Allah. Nggak bisa apa-apa tuh, banjir dicegah itu kalau bisa, gempa itu dihalangi kalau bisa. Tunjukkan Allah. Nengok tayang seperti ya Allah, terasa dahsyat, hebat, ya, dalam pikiran kita, dalam benak kita, kekuatan Allah itu. Tunduk kita, ya, lemas kita, ngaku kita ini gak ada apa-apanya, karena menengok dahsyatnya, ya, perbuatan Allah itu. Nah, yang ma'rifah kita, sebentar saja kan, nah itu. Jadi saat itu dia bisa aja secercah saja. Nah, maka apa? Yuk saya ingatkan lagi, baca Quran dengan terjemahannya. Banyak nanti hikmah di sana. Bisa saja dengan betul Allah bilangnya. Kita barusan lewat di gunung-gunung sana, banyak jalan, ada tanah warnanya warna itu. Ada di Quran, tengok tuh. Kami yang membuat jalan-jalan di gunung itu. Ada berwarna-warni begini-begini. Tengok. Surah apa? Baca semua dapat. Kan gitu ya. Nah, baca dapat. Ya. Jadi memang kalau saya memang jarang menghafal-hafal nama surahnya. Ya, ayat berapa? Kalau ada ustadz seperti itu, alhamdulillah, baten tuh, encer. Ya. Jadi hafal saja saya pun udah syukur. Apalagi sampai ustadz ayat berapa lah? Enggak usah tanya ayatnya. Ya, surahnya pun enggak usah. Cari aja baca Quran, pasti jumpa. Iya. Nah, itu yang perlu yakin. Ustaz ini benar. Akhirnya apa? Ustaz tuh ngomong. Coba aku buktikan. Betul nggak? Itu maunya. Gimana ngomel? Ustaz tuh ditanya yang serius kok. Ya iya, orang awak nggak hafal surahnya. Nggak hafal nomor ayatnya. Cuma hafal ayatnya kok. Kan gitu ya. Nah, jadi itu lebih hebat daripada orang beribadah 70 tahun tapi nggak ada pikir. Jadi ibadahnya ya ibadah tapi kosong aja. Ya, ini sholat 2 rakaat tapi masya Allah. Ini berrakaat berpuluh-puluh rakaat. Ya udah, ya gitu aja rutinitas aja. Jadi apa? Biar 2 tapi dia nikmati. Ya Bilal arihna bisolah. Bilal yuk kita berehat-rehat dengan cara melaksanakan sholat. Jadi Nabi itu sholat tambah tenang. Awak kalau sholat masing-masing lah jawabannya. Nah, jadi cemana biar tenang? Sholat terus jangan ditinggalkan malah. Koreksi diri. Ada deh, pikir. Ini kayaknya pendek tapi panjang nih kajiannya ya.
seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi. Ini banyak yang otomatisnya nggak diaktifkan. Jadi semalam kami arba'in, saya singgung itu. Ya, jadi kalau ada kata-kata Nabi, ya, terus Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, terserah apapun. Pokoknya udah ke arahnya ke Nabi langsung selawat. Nah, kenapa? 10 kasih Allah. Kan gitu ya. Kan nanti jadi bohong gitu. Katanya cinta, katanya sayang, idola. Disebut, nggak nyambut. Nyaut enggak. Apalagi nyambut, ya kan? Itu nyambit malah. Dari tadi pun Ustaznya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu sepelit-pelit umatku, idza dzikirtu indahu lam yusalli alaihi. Umatku paling pelit bakhil medit. Ketika namaku disebut di sisinya, dia dengar dari manapun arahnya. Siapapun yang menyebutkannya, dia enggak berselawat sama aku. Itulah sepelit-pelit umat. Jadi bisa diem aja kita 100 kali 10 kali disebut orang dia aja enggak apa-apa. Enggak bisa nuntut Pak Isa. Ya, tapi kalau kita di Rasulullah udah kena di hadis itu tadi. Bilang cinta, bilang sayang, bilang ngebet, ngefans, tapi enggak peduli. Ya, jangan kayak gitu ya. Man somata najah. Barang siapa ia daripada berkata-kata yang sia-sia, niscaya lepas ia daripada kejahatan lidahnya, insya Allah. Jadi apa? Udah sia-sia nggak usah. Lepas dia. Ingat tadi, tertutuplah kebodohan kita. Karena kita nggak ikut campur, nggak ikut ngomong, nggak ikut komen. Bermula lidah yang berakal, lidahnya orang yang berakal itu pada hatinya. Pikir itu pelita hati. Ya, al-fikru sirajul qulub atau sirajul qalbi. Itu rupanya ada itu buku tipis 2 jilid. Mulai di sini diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oh, adanya di sini. Ya, apa judulnya lupa. Bagus. Ya, ungkapan-ungkapan hikmah. Pikir itu pelita hati. Jadi kita orang berakal itu lidah kita di sini. Mau cakap kau, jangan di sini. Ya, renungkan, pikirkan segala macam. Efeknya apa? Positifnya apa? Negatifnya apa? Kan jarang seperti itu. Asal jeplak saja kan. Itu. Kenapa? Ada yang melindungi. Rezim lindungin. Suka hati ngono mau cakap apa? Yang sebelah apa? Undang-undang ITE, langgar, ini pasal itu segala macam. Ya, dunia silakan. Tapi akhirat jangan coba-coba kan lari dari kenyataan. Ya, udah sabar. Namanya dunia, si jenul mukmin. Dunia itu penjaranya orang beriman. Gak bebas. Wajanatul kafir. Surganya orang kafir. Suka hati orang kafir mau apapun. Ya, punya orang kafir udah. Usah iri pula sama orang kafir. Itu orang kafir gak sholat kaya-kaya. Apa jawaban kita coba? Ya udah kafir aja lah kau bilang. Masa orang kafir diri gak sholatnya pula itu? Dia gak nengok berapa banyak juga orang kafir apa oleh ibun. Tapi gak apa-apa. Gak nengok tadi. Itu. Yang kalau orang Islam perbandingannya seperti itu. Emangnya orang kafir nggak ada yang miskin, kan gitu? Banyak. Semula, itu tadi ya. Lidah yang berakal itu pada hatinya. Maka apabila hendak berkata-kata, kembali tuh. Kembali ya jadi kembali ya. Apa? Jika ada manfaat baginya, maka ia berkata. Dan jika ada perkataan itu memberi mudarat atasnya, ditahan lidahnya. Ya kembali mikir. Ada nggak manfaatnya? Ada nggak gunanya? Ya, masya Allah, sedap kali sebenarnya ya. Nggak banyak pulsa terbuang. Bisa banyak zikir, fokus, selawatan, macam-macam. Ya,
daripada ngomong komen yang macam-macam. Dan hati yang bebal itu pada lidahnya, itu nunnya kelebihan. Orang bebal apa? Hatinya di lidahnya. Jadi apa? Tak punya hati, ngomong hati sembarangan. Naudzubillah. Maka berkata ia barang yang keluarnya. Iya. Asbun, asal bunyi, atau asbut, asal sebut. Nggak mikir. Maka dikasihi Allah Ta'ala bagi barang siapa berkata kebajikan. Amin. Kalau ngomong yang baik, Allah senang. Ini dulu sering kali diingatkan sama Tuan Guru Abdul Halim. Ya, apa? Nggak bercakap kecuali yang baik. Jadi sering diulang-ulang. Nggak bercakap kecuali yang baik. Ya, ada ungkapan lain, tapi di antaranya itu sering. Ya, tak bercakap kecuali yang baik. Dan jikalau tiada berkata ia kebajikan, maka diamlah dia. Itu. Ya, nggak baik udah diam. Apa sih diam? Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Asamtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu." Ya, hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Bermula diam itu mempusakai ilmu hikmah. Dia mikir tadi ya, diam yang berpikir. Nanti dikasih Allah banyak ini ide-ide kreatif, ide-ide positif. Ya, saya sering saya apakan gitu ya. Ke banyak orang mau bikin apa? Ini. Siapa yang ngerjain? Saya melaksanakan. Habis pelaksanaan siapa yang bertanggung jawab? Kan gitu ya. Dulu seperti itu. Ada acara sampai berhari-hari, siapa sebut. Enggak, saya bilang. Acara habis bersih. Jangan nampak lagi subuh itu barang-barang tercecer. Alhamdulillah. Ya, gitu. Positif. Bukan bikin acara dakwah, maulid mirat. Negatifnya apa? Kecapean. Siapa yang mau bertanggung jawab ini dan itu negatif. Orang pesta positif, undang saudara segala macam. Negatifnya apa? Kelelahan. Iya kan? Makan tak enak. Kesumbat sama bumbu rendang, hidung tuh. Tak selera malah. Bisa berhari-hari sakit. Itu efek. Harus dipikirkan. Kan gitu ya. Jadi bermula diam itu mempusakai ilmu hikmah dan sedikit orang yang mengerjakannya. Sama kayak syukur, sedikit. Bermula akal serta ilmu itu mengangkatkan martabat yang mempunyai dia. Ya, ada akal, ada ilmu. Terangkat itu. Kenapa? Akal itu mikir tadi. Dia punya ilmu, mikir. Udah ngaji ke sana kemarin, buat apa ini gak diamalin? Terangkat. Diangkat Allah. Dan bahasanya bebal itu merendahkan martabat yang mempunyai dia. Bebal, inat, jogal, ya merengkel. Orang Jawa dablek. Ya, apa? Itu merendahkan dia. Naudzubillah. Ya mungkin cakapnya apa dia, tapi apa diajak kebaikan bebal itu. Jadi bebal itu bukan idiot, itu bukan. Ya, apa? Tak mau menerima kebenaran nanti. Takutnya naudzubillah, hinalah nanti. Menurunkan dia daripada martabat yang tinggi. Naudzubillah. Itu gara-gara bebal. Barang siapa ada yang alim, maka tiada baginya akal. Orang alim cuman kurang mikir. Sembrono sembarangan. Ya, pula khutbah ini. Memang capek. Ya kan? Sambil minum es kelapa muda. Berdiri tangan kiri pula itu. Malah tangan kanannya ngerokok. Gimana itu? Alim tapi enggak mikir, enggak punya akal. Bukan gila. Iya, adab lah.
Jadi malah yang baik kiri, rokok itu beda. Nggak baik, racun. Ya, racun bagi tubuh ya, racun bagi kantong. Masa di tangan kanan kan pula. Udah salah letak ya kan. Nah, jadi itu ya, alim maka tiada baginya akal, niscaya ringan tak ia pada penglihat segala manusia, diremehkan. Itu banyak ilmunya, tamat ini tamat itu, tapi adalah kalau ada cerita tuh masuk tekongan, tapi aku balik yo. Ya bu ya, ala kak pulang laku yo. Kenapa dek? Sakit perutku. Kenapa? Tapi enak tapi kan sama gemblong. Sini namanya gemblong juga, ada gemblong. Ya. Asal O ya O bagus itu kalau O. Asal jangan diganti O ya. Aja itu nanti kalau ganti O. Dan tiada beroleh manfaat ilmu selama tiada ya serta ilmu itu akal. Ya, jadi kalau udah berilmu yuk pakai akal. Mikir ya, mau diapain ilmu itu? Jangan sampai bantut ilmu itu. Ya, amalkan. Ya, ingat hadis Nabi, man amila dulu ya. Man amila bima alima warasahullahu, ada riwayat lain aurasahullahu ilma malam ya lam. Siapa yang ngamalkan ilmunya, ngaji, diamalkan sedikit bertahap-tahap, nanti Allah wariskan, Allah berikan kita ilmu yang dia belum tahu, yang belum kita tahu. Ya, mungkin dari segi semangat, dari segi hikmah. Memang amal kita itu aja, tapi ditambah Allah apa? Khusyuk. Ditambah Allah apa? Senang. Ya, riang, gembira. Itu tambahan, ya. Jadi apa? Itu gara-gara kan mau ngamal, nggak ada ruginya kok. Ya, itu jaminan Nabi gak akan bohong. Silakan. Apa yang kira-kira dilazimkan, mau sedekah kah, sedekah Jumat, sedekah tiap hari, sedekah subuh, amalkan terus. Ya, ada itu nanti. Apa wudhu, segala macam aktivitas sertai dengan wudhu. Ada nanti dikasih hikmah sama Allah. Apalagi sabarnya, waroknya, ya, nasyatnya, semangatnya dalam menuntut ilmu, itu dahsyat. Tapi ingat, semua dengan kesabaran. Kayaknya aku udah ngamalkan lah, kok belum cair juga. Ya, belum turut juga kayak hikmah itu. Udah salah. Itu tadbir ngatur Allah udah. Ya, hamba itu nggak perlu banyak protes. Emangnya Allah nggak tahu? Kan? Maha pula kok. Nah, jadi serahkan. Ya, sudah berusaha serahkan sama Allah. Sampai sini dulu lah kayaknya. Ya.